Teman-teman, saya udah 5 tahun nerbangin drone Michin. Drone 5 inci juga sering kan teman-teman lihat ya. Saya nerbangin drone 5 inci. Drone yang freestyle dan FPV freestyle dan racing gitu ya. Drone aerial juga saya dari dulu udah sering nerbangin. Jadi karena pengalaman saya udah 5 tahunan, jadi saya merasa barangkali cukup untuk sharing ke teman-teman. Sebenarnya kelebihan dan kekurangan drone Michin ini apa sih gitu ya? Karena saya lihat banyak teman-teman juga yang latihan pakai drone Michin, misalnya pakai Mobula 6, Mobula 7, Mobula 8 gitu kayak Omisan. Terus banyak Omisan juga, Omisan yang di Cianjur sama Omisan yang di Batam sama pakai Michin juga. Jadi kelebihan dan kekurangannya menurut saya. Jadi kelebihannya menurut saya drone Michin itu yang pertama itu dia murah. Drone Michin yang ini Michin bayang kan harganya cuma 500.000 teman-teman. Tapi itu drone-nya doang, belum termasuk remote sama Google-nya. Drone-nya doang 500.000 gitu. Itu murah. Jadi secara harga dibanding drone yang lain, saya kan kalau misalnya drone 5 inci ini tanpa kamera aja udah 4 jutaan, belum kameranya yang DJI Action 3 ini 4 juta, udah berapa? 7 juta, 8 jutaan gitu. Kalau ini kan cuma 500.000 gitu. Jadi kelebihan yang pertama itu dia murah secara harga lebih murah. Kemudian yang kedua dia aman dalam tanda kutip gitu, karena kalau kena rambut cewek misalnya bisa juga gulung gitu. Tapi secara ini dia aman. Jadi karena dia aman, dia bisa diterbangin di mana aja, deket orang juga sebetulnya aman. Walaupun secara aturan kita kalau main FPV itu harus 30 meter jauh dari orang gitu. Tapi secara crash misalnya kena body, kena apa, nggak bakalan apa-apa. Orang dia ada ininya, ada guardnya gitu ya. Gitu. Itu yang kedua, jadi aman. Yang ketiga dia compact ya, karena kecil kan. Saya juga kan bawa cuman pakai ini kotak kayak begini. Kalau ini kan nggak muat, cuma kotak gitu, cuma sekotak ini cukup gitu. Tinggal paling saya buat tas buat Google sama remote-nya gitu. Jadi 3 yang utama kalau menurut saya. Kelebihannya yang pertama murah, yang kedua aman, yang ketiga compact begitu. Itu kelebihannya. Kemudian kekurangannya apa? Kekurangan itu begini. Saya ketawa karena kekurangan itu saya banyak ngilangin drone. Yang pertama karena dia kecil nih ya. Dia tuh nggak bisa diterbangin di tempat-tempat yang misalnya banyak pepohonan begitu. Sekali crash jatuh susah banget nyarinya, asli. Saya sering banget ngilangin drone Michin. Mobula 7 saya 2 biji hilang di kuburan gitu. Sorry, ini Mobula ini mah BTPPR yang 65 hilang. Nah, teman-teman juga mungkin Om Uji juga pernah ngalamin kan ya. Suhu lah kalau terbangnya di tempat-tempat yang kira-kira susah nyarinya itu kan. Kalau kita pakai 5 inci itu kita bisa pakai beepernya itu kan bisa tit. Kalaupun nggak ketemu bisa kita cari gitu kan ya. Tapi kalau drone-nya sekecil ini itu susah banget nyarinya gitu. Jadi itu masalahnya yang pertama, susah nyarinya kalau crash. Ada di videonya Proten to Go juga. Dulu kan yang jago main drone Michin itu kalau di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu yang pertama sepengetahuan saya ya, Nathan Loops. Nanti saya kasih link videonya. Kemudian yang kedua sekarang yang masih itu Proten to Go juga ketika dia nerbangin Michin kemudian nyangkut di pohon, wah itu dia pakai galah gitu. Kalau Om Dan Kurniawan dulu ngajarin ke saya, kalau ini buat tambang Om, tambangnya itu dikasih tali, jadi kita ini misalnya ini bisa kita timpuk, kita tarik begitu. Makasih Om Dan informasinya dulu, saya berguna juga itu buat ini. Cuman sepengetahuan saya kalau Michin tuh memang susah nyarinya kalau crash gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tuh nggak tahan angin Om, nggak tahan angin. Kalau ya mungkin teman-teman juga ada yang di videonya Shogun Explorer FPV apa siapa, nanti saya kasih link juga.
dia bisa terbang pakai drone micin sampai ke gunung gitu. Tapi sebenarnya itu kalau teman-teman praktekkan bisa ke bawah angin, wassalam, hilang itu. Ya kalau Shogun Emperor itu mungkin karena dia udah tingkat ikhlasnya udah tinggi, dia ya untung-untungan aja kali. Walaupun dia kalau dibilang untung-untungan nggak terima juga mungkin. Ya orang saya ini udah saya hitung mungkin begitu, dan nyatanya memang bisa gitu. Cuman secara berat dia kalau kena angin itu wah, ke bawah angin bisa. Pas ke bawah angin nyangkut ke pohon ya udah wassalam gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga masalahnya adalah gambarnya jelek. Karena kalau saya kan ini kan micinnya micin pakai analog dan kameranya kamera kecil gitu. Kalau saya pakai 5 inci sekalipun saya analog, tapi saya kan bisa pakai action cam. Orang kan nggak suka ngelihat yang gambar kerepek-kerepek, penonton tuh nggak suka gitu. Makanya kondisi sekarang kalau yang pakai drone analog gitu viewer kayak di YouTube ya minim banget, dikit, karena orang nggak suka. Jangankan Anda, saya aja ngeliat video saya yang itu saya nggak suka, lawang itu kerepek-kerepek kok. Makanya saya pakai action cam gitu. Nah kalau pakai micin mau gimana gendong action cam, orang action cam segede gini gitu kan. Ada sih lebih kecil misalnya di Action 2 gitu, tapi kan tetap nggak kuat gitu yang angkatnya gitu. Ada juga yang diakalin pakai kamera yang ini split gitu di dalam, tapi kualitas gambarnya nggak sebagus action cam, tetap jelek nih. Kalau sekarang mungkin ya, makanya kalau saya sih berpikiran untuk kondisi saat ini EPP itu EPP freestyle itu is dead, udah mati kalau menurut pandangan saya gitu. Karena sekarang itu DJI udah ngeluarin dari dulu kan, DJI EPP, DJI Neo, DJI Avata, nanti DJI apalagi tiap 6 bulan sekali DJI ngeluarin produk baru dan selalu di-upgrade jadi bagus-bagus gitu. Sekarang kan kayak yang Papo Pico segala macam, kemudian yang Suhu Kardiwa TKH, Suhu Ogi pakai itu DJI Neo, itu gambarnya udah cukup sangat bagus buat di-upload di YouTube sih gitu. Itu aja masuk kategori menurut pandangan saya itu ya kayak micin juga. Karena sebenarnya kan kalau teman-teman terbangnya nggak pakai remote, pakai ulekan itu pakai controller itu yang stick control yang digini-gini, itu saya bilang kan nenek bunting juga bisa terbang. Kalau kata Ian, iya monyet juga bisa nerbangin drone kondisi saat ini karena DJI memang memudahkan gitu. Jadi ya kembalinya ke teman-teman sebenarnya kalau yang niatnya loh ya, niatnya untuk belajar drone, mending belajar micin dulu atau pakai apa, atau langsung ke standar 3 inci 5 inci, yaitu kembali ke teman-teman. Tapi kelebihan dan kekurangannya ya kira-kira begitu seperti yang saya sampaikan barusan begitu. Jadi ada kelebihan dan ada kekurangannya gitu. Cuman kalau buat saya sendiri, kalau saya kan saya nggak mikirin gear yang dipakai apa. Kayak teman-teman suka lihat juga saya ngadain lomba, emang saya mempermasalahkan teman-teman memakai digital pakai analog, enggak, karena sepengetahuan saya yang kalau kita niatnya meningkatkan skill, kita nggak perlu dilihat orang. Misalnya kata orang-orang jelek gambar kita, ya biarin orang kita niatnya meningkatkan skill kita gitu. Kalau skillnya gitu bagus, ya ibaratnya beginilah, kayak kita belajar mobil, orang yang belajar dari awal pakai matic dikasih manual nggak akan bisa. Tapi kalau orang yang dari awal belajar manual terus dikasih matic, kemungkinan penyesuaiannya cepet. Walaupun perlu penyesuaian lagi, karena saya juga mobil saya pernah ketabrak dulu sama sopir bus yang biasa dia pakai manual, terus bawa mobil bosnya bawa mobil matic. Akhirnya dia ngeglosor, bro mobil saya penyok. Ya perlu penyesuaian, tapi penyesuaian itu kalau yang dari manual ke digital, ke manual ke matic manual ke matic itu lebih gampang daripada matic ke manual. Itu sama dengan yang kita biasa misalnya pakai drone yang kerepek gitu, dikasih yang enak ya akan lebih mudah begitu. Walaupun pada prakteknya DJI sendiri punya kekurangan, misalnya dia kalau losinya langsung gelap kan, blank gitu. Kalau analog kan masih kerepek begitu gitu teman-teman, yang saya sampaikan tentang kelebihan kekurangan drone micin ini. Kalau ada pertanyaan atau ada yang mau didiskusikan, monggo.
write di komentar. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan. Awesome.